Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Salsabila Khatunada dari Prodi Sistem Informasi, IT Telkom Surabaya. Di sini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh teman saya bernama... Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Kumasuma Iskandar. Saya berkuliah di UPN Veteran Jawa Timur. Oh ya, gimana nih kabarnya Mbak Kumala? Terus sekarang sibuknya apa nih? Alhamdulillah, kabar saya baik aja nih. Mas Salsa, gimana sendiri kabarnya? Kegiatan saya sendiri juga cuma kuliah daring sih. Alhamdulillah, kabar aku juga baik. Wah, pastinya kuliahnya masih daring ya. Semoga masa pandemi ini cepat berlalu dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Oke, kita mulai saja untuk pembahasan kali ini. Nah, untuk kali ini membahas mengenai apa sih sosial media itu? Sosial media merupakan media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, dan sosial media dapat digunakan dalam interaksi antara user satu dengan user yang lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Dan tujuan dari adanya sosial media itu sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas, dan media sosial juga dapat digunakan sebagai menunjang produktivitas bisnis. Untuk sosial media sendiri yang sering digunakan dalam menggunakan menunjang produktivitas bisnis adalah Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Nah, untuk top 10 sosial media atau bisa disebut 10 platform sosial media yang sering digunakan dan tingkat penggunaannya di tingkat nasional terutama di Indonesia. Pastinya Mbak Mala ini juga sebagai user yang menggunakan sosial media dalam kehidupan sehari-harinya, dan mungkin salah satu platform yang digunakan ada di top 10 ini. Dan di sini saya memiliki data yang saya peroleh dari Databox, yaitu YouTube menjadi platform pertama yang paling sering digunakan pengguna media sosial yang presentasenya 88%. Media sosial yang paling sering diakses lainnya adalah WhatsApp sebesar 84%, Facebook sebesar 82%, Instagram 79%, Twitter 56%, Line 50%, Facebook Messenger 50%, Link 35%, Pinterest 34%, dan yang terakhir adalah WeChat dengan presentase 29%. Sebagai informasi, rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk mengakses sosial media selama 3 jam 26 menit. Total pengguna aktif sosial media sebanyak 160 juta atau 59% dari total penduduk Indonesia. 99% pengguna media sosial berselancar melalui ponsel. Dan aku juga punya nih info mengenai top 10 sosial media yang sering digunakan dan tinggi tingkat penggunaannya di tingkat internasional. Yang pertama, WhatsApp menjadi media sosial terfavorit para pengguna internet di seluruh dunia dengan presentase 24,1% responden yang menyukai WhatsApp dibandingkan dengan platform lainnya. Sebanyak 21,8% responden global memilih Facebook sebagai media sosial paling favorit. Angka itu tidak jauh berbeda dengan Instagram yang dipilih oleh 18,4% responden. Selanjutnya ada Twitter dengan presentase 4,8%, Facebook Messenger dengan presentase 3,6%, TikTok yang tengah populer pun hanya dipilih oleh 3,4%, Line 2,4%, Telegram 2,4%, Pinterest 2,3%, dan yang terakhir Snapchat dengan persentase 1,5% responden. Informasi yang saya dapat ini diperoleh dari Databox. Dalam menggunakan sosial media di era digital dan teknologi sekarang yang semakin cepat berkembang, kita juga harus memperhatikan beberapa fenomena yang terjadi di dalam media sosial: penyebaran hoax, penyebaran ujaran kebencian, dan hal-hal fatal lainnya yang bisa merugikan banyak pihak. Maka dari itu, pemerintah atau khususnya Kominfo sudah memberikan kebijakan-kebijakan yang perlu diperhatikan dalam menggunakan sosial media. Oleh sebab itu, sebaiknya kita menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, seperti yang pertama, jangan asal posting konten. Yang kedua, tak perlu detail mencantumkan informasi. Yang keempat, selalu waspada dan jangan langsung percaya kepada orang yang belum kita kenal.
Dan yang terakhir, filter akun-akun yang diikuti, seperti orang yang tidak dikenali. Nah, untuk sesi ini aku mau tanya nih, pendapat atau tanggapan dari Mbak Mala. Apa sih tanggapan Mbak Mala tentang masyarakat yang kecanduan menggunakan handphone, terutama sosial media, baik non-bisnis ataupun bisnis? Terima kasih buat sesi tanyanya ya Mbak Salsa. Kalau menurut saya kecanduan sosial media ini tuh bisa ada sisi positif dan negatifnya ya, karena kadang kecanduan sosial media ini juga bisa sangat positif karena kita juga bisa berkreasi lewat sosial media, kita bisa menjadi konten kreator. Banyak juga sosial media yang digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka gitu loh. Jadi jangan sampai sosial media ini tuh digunakan secara negatif gitu, kayak kita tidak menggunakan sesuai apa yang kita lakukan. Kadang untuk bermain game atau apa gitu, menggunakan sosial media juga hanya untuk bermain-main. Kadang kita juga membuat video atau foto yang membuat orang itu benci atau marah dengan perkataan kita gitu kan. Terus juga dari sisi non-bisnis atau bisnisnya, kita sebagai generasi muda banyak juga yang memanfaatkan sosial media ini sebagai platform online shop mereka untuk memasarkan produk mereka dengan baik. Lalu juga menguntungkan, sebagai pembisnis juga menguntungkan gitu loh. Kita mendapat followers, kita mendapat kayak views tertinggi, kita bisa memasarkan produk kita dengan banyak pembeli kayak gitu. Jadi kalau yang kita harapkan sekarang sih ya, kecanduan sosial media ini juga harus lebih baik lagi gitu. Ada juga dari Kominfo atau pemerintah mensosialisasikan bahwa sosial media ini harus didampingi ya. Kalau misal dari anak kecil harus didampingin oleh orang tua atau bagaimana. Kalau dari generasi kita sendiri ya, sebagai generasi Z, itu juga harus belajar atau harus tahu apa yang harus kita lakukan, seperti itu sih. Sangat menarik sekali tanggapan tersebut. Di sini saya juga mempunyai tanggapan juga mengenai kecanduan masyarakat terhadap pengguna sosial media. Sosial media sendiri memiliki sisi positif dan negatif sesuai dengan yang dikatakan Mbak Mala sendiri. Diantaranya dari sisi positif, media sosial bermanfaat dan berperan untuk alat komunikasi secara langsung, dan media sosial juga bisa menjadi lahan promosi dalam bisnis melalui jejaring sosial. Namun, sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik, begitupun dengan sosial media. Saking asiknya bermain sosial media, bisa menimbulkan kecanduan. Kalau sudah nyandu, banyak menimbulkan hal-hal negatif jika terlalu asik dengan media sosialnya. Kebanyakan menjadi susah untuk bersosialisasi dengan orang sekitar. Hal tersebut disebabkan karena pengguna media sosial menjadi malas untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara nyata. Kecanduan sosial media harus diatasi dengan cepat dan tepat demi menghindari berbagai masalah atau dampak kecanduan yang lebih akut dan serius. Mungkin dengan cara membatasi penggunaan salah satu cara untuk menghindari diri dari kecanduan media sosial. Ketika kita sudah terbiasa membatasi waktu, pada akhirnya kita akan bisa mengatur diri sendiri untuk tidak ketergantungan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak Mala sudah mengetahui mengenai fenomena baru yang terjadi di generasi Z tentang Gen Z beralih ke HP jadul demi kesehatan mental? Yang saya ketahui ya hanya sekilas saja sih. Mungkin saya juga bisa menanyakan kepada Mbak Salsa apakah hal ini tuh bisa buat terapi dari diri kita sendiri. Nah, kalau begitu saya akan menjelaskan tentang fenomena tersebut. Untuk saat ini, fenomena tersebut sedang banyak diperbincangkan di kalangan para pemuda masa kini yang dijuluki Gen Z. Mereka beramai-ramai meninggalkan ponsel canggih dan memakai ponsel yang lebih jadul tanpa fitur karena hal tersebut baik bagi kesehatan mental. Karena ada nih fenomena atau kasus bahwa pemuda berusia 22 tahun yang bernama Eden, ia mengatakan smartphone-nya sempat rusak pada awal tahun 2020. Karena kesal waktunya banyak dihabiskan dengan
smartphone, ia memutuskan untuk tidak membeli smartphone baru selama sebulan. Eden mengaku kesulitan menghubungi orang terdekatnya. Karena keputusan ini, akhirnya ia memutuskan untuk membeli ponsel lama yaitu Nokia 130. Eden mengatakan setelah smartphone-nya rusak, ia merasa kesehatan mentalnya semakin membaik. Ia juga menyadari menggunakan fitur phone seperti Nokia 130 membuatnya jadi lebih hemat karena hanya digunakan untuk mengirim SMS dan menelpon saja. Hal tersebut sangat berpengaruh positif dan dapat membebaskan banyak waktu untuk dihabiskan bersama keluarga dan teman-teman dan meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan tanpa ada gangguan sosial media lagi. Begitu. Ternyata seperti itu ya penjelasan mengenai smartphone yang jadul untuk terapi kesehatan mental kita, karena saya juga baru tahu nih detailnya kayak bagaimana, karena kan smartphone zaman sekarang kan banyak fitur, kita itu lebih banyak beraktivitas melalui HP gitu kan, mau kuliah, bekerja atau hanya mainan itu kan semua menggunakan smartphone gitu loh. Jadi kita tuh sampai kadang banyak masalah atau apa itu kayak diluapin dengan sosial media gitu kan, yang kita gunakan gitu, yang kita punya dengan fenomena kasus tersebut itu bisa mengandung hal positif nih buat kita generasi Z untuk menyendirikan gitu. Jadi kita kalau misal mau menghindari dari sosial media dulu, kita bisa pakai nih HP jadul untuk hanya mengirim SMS atau telepon untuk hal-hal penting saja gitu. Jadi kalau kita sudah stresnya sudah selesai mungkin ya, atau apa gitu, kesehatan mental kita, mungkin kita bisa balik lagi nih ke handphone yang canggih kita gitu, yang sekarang gitu, bisa untuk yang lainnya, bisa seperti itu sih mungkin ya. Ya Mbak Mala, benar seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi untuk melanjutkan pembahasannya. Karena di sini terdapat beberapa etika dalam bersosial media yang muncul di situs web jejaring sosial seperti cyberbullying, cyberstalking, pertemuan dengan predator seksual, dan penggunaan materi yang tidak pantas. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci masalah etika tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti cyberbullying yang merupakan bentuk intimidasi atau pelecehan dengan menggunakan sarana elektronik. Hal ini menjadi semakin umum terutama di kalangan remaja karena ruang digital telah berkembang dan teknologi telah maju. Apalagi penindasan di dunia maya sendiri, contohnya ketika seseorang terutama remaja yang melecehkan orang lain di internet dan di ruang digital lainnya, terutama di situs media. Dalam kasus ini, bahwa korban cyberbullying dapat mengalami penurunan harga diri, peningkatan ide bunuh diri, dan berbagai respon emosional negatif termasuk takut, frustasi, marah, atau depresi. Adapun juga mengenai cyberstalking yang merupakan bentuk pelecehan online di mana pelaku menggunakan komunikasi elektronik untuk menguntit korbannya. Hal ini dianggap lebih berbahaya daripada bentuk cyberbullying lainnya, karena umumnya melibatkan ancaman yang kredibel terhadap keselamatan korban. Nah, menurut pandangan saya nih, ada beberapa hal dalam mengatasi hal tersebut. Yang pertama, jangan pernah membalas dan menulis komentar yang sama negatifnya. Yang kedua, jangan menganggap komentar negatif dan kebencian terlalu serius. Yang ketiga, kita dapat ngeblok atau nge-report komentarnya jika mereka melakukan komen yang negatif. Dan yang terakhir, jangan pernah memendam sendiri dan ceritakan kepada orang lain. Nah, pesan buat kalian di luar sana, berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Gunakanlah media sosial dengan baik, serta jangan terlalu sering dalam menggunakannya. Hal tersebut akan membuat kalian kecanduan dan berakhir fatal. Dan pelajari etika-etika yang ada dalam bersosial media dengan baik. Mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Mala nih untuk penonton di luar sana dalam menggunakan media sosial yang baik itu seperti apa? Kalau dari saya sendiri ya, pesan yang saya sampaikan untuk teman-teman yang di luar sana, apalagi buat adik-adik kita yang masih di bawah kita atau orang tua atau di teman
lingkungan kita itu sebaiknya gunakanlah sosial media tuh sewajarnya gitu. Jadi kita bisa membatasi kapan kita untuk bermain, kapan kita untuk browsing, untuk hal-hal yang penting gitu. Jadi kita tuh bisa manage sendiri gitu kapan kita untuk bermain HP gitu kan. Jadi agar kita tuh nggak melulu gitu. Kita tuh kadang kalau lihat HP atau sosial media kadang bosen gitu loh, capek mata. Jadi kita juga bisa menjaga kesehatan dari mata kita sendiri dan mental kita gitu sih. Jadi sebaik mungkin kita sebagai generasi Z juga menyebarkan atau mensosialisasikan mengenai penggunaan sosial media atau HP dengan kecanduan ini tuh berakhir gitu loh. Jadi hal ini yang disampaikan oleh Mbak Salsa juga baik untuk saya dan mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman kita kayak gitu sih. Pesan dari saya. Tuh dengerin pesan dari Mbak Sukma ya. Mbak Sukma. Sorry. Tuh dengerin. Satu, dua, tiga. Tuh dengerin pesan dari Mbak Mala nih, sangat penting dan berguna sekali bagi kalian untuk membatasi menggunakan sosial media. Sangat menarik ya pembahasan kali ini. Pembahasan kali ini membahas mengenai sosial media. Buat Mbak Mala, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam pembahasan kali ini. Untuk itu, saya Salsabila Khatumada pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.